Baru ketika melihat liontin bulan sabit di leher wanita itu, sang presiden wanita terkejut menemukan pembersih yang selama ini ia perlakukan dengan kejam adalah ibu kandung yang selama ini ia cari-cari. Dan wanita licik yang sombong di sampingnya adalah penipu sejati. Ternyata, itu terjadi 18 tahun yang lalu. Ayah yang suka berjudi percaya pada fitnah dukun, dan menyalahkan putrinya atas kerugian yang dialami. Maka ia hendak membunuh gadis kecil itu. Melihat itu, ibu mendorong anak perempuannya keluar. Sementara dirinya memeluk erat kaki suaminya untuk menunda waktu. Namun bagaimana seorang wanita lemah bisa menjadi lawan pria kuat? Tak lama kemudian, sang ayah menemukan gadis kecil itu. Tanpa berkata-kata, ia hendak mendorongnya ke jurang 1000 meter. Di saat genting, wanita itu nekat menarik kedua tangannya. Namun gadis kecil itu, agar tidak melibatkan ibunya, maka dia dengan sukarela melepaskan kedua tangannya dan jatuh ke jurang. Untungnya, si kaya raya kebetulan lewat dengan mobil dari bawah gunung, dan menemukan seorang gadis kecil yang terluka parah dan pingsan. Maka dengan segera dia membawanya ke rumah sakit. Begitulah, waktu berlalu begitu cepat, 18 tahun telah berlalu. Gadis kecil tersebut pada awalnya mewarisi kekayaan si kaya raya dan menjadi seorang presiden wanita dengan kekayaan triliunan. Namun dia tidak pernah menyerah dalam mencari keberadaan ibu kandungnya. Tanpa diketahui, wanita itu juga selalu mencarinya. Hari itu, wanita itu pergi ke rumah sakit karena masalah kesehatan. Tidak disangka, dia malah menemukan suaminya bersama wanita lain. Namun sang suami tidak merasa malu sedikitpun. Dia malah merampas semua uang dan harta wanita itu, dan merobek iklan kehilangan terakhir yang ada di tangannya. Wanita itu terpukul dan merasa sangat sedih. Namun dia hanya bisa merangkai potongan-potongan itu satu persatu. Saat itulah, presiden wanita tiba-tiba melihat adegan tersebut. Dia dengan baik hati membantu wanita itu mengumpulkan potongan iklan pencarian. Namun ketika wanita itu pergi dari sana, presiden wanita menemukan selembar potongan kertas di lantai. Nama yang tertera adalah nama panggilan masa kecilnya. Dia, Feng Nan. Wanita tadi, pergi ke arah mana? Chen, apa yang terjadi denganmu? Cepat katakan. Sepertinya, pergi ke arah itu. Pergi, cepat cari. Tanpa disadari, wanita itu pingsan karena gagal ginjal. Ketika dia bangun kembali dari tempat tidur rumah sakit, dokter memberitahunya bahwa untuk sembuh, dia memerlukan biaya operasi minimal 200.000. Wanita itu langsung memilih untuk tidak menjalani pengobatan. Kemudian, dia sendirian menemui kreditur suaminya, berharap agar dia bisa mengembalikan hutangnya. Namun, Sang Biao bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia akan mengembalikan uang yang sudah diterima? Namun, melihat wanita ini masih memiliki pesona di usia yang sudah lanjut, kemudian Sang Biao mengeluarkan segepok uang kertas. Dia akan memberinya 10.000 yuan setiap kali dia melepas satu pakaian. Saat ini, wanita sudah tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menuruti dan melepas pakaian untuk mendapatkan uang. Namun, ketika sampai pada pakaian dalam, dia berhenti. Hal ini malah membuat Sang Biao tidak puas. Wanita itu mencoba meraih uang dan ingin pergi. Namun, dia dihalangi oleh sekelompok preman. Nasib wanita selanjutnya bisa ditebak. Lebih dari 10 pria besar memukulinya dengan tongkat besi. Wanita itu masih berusaha keras menyimpan uangnya. Xiao, maafkan ibu, anakku. Ibu tidak bisa mencarimu lagi. Berhenti. Tiba-tiba, seorang presiden wanita masuk dengan gagah berani. Sayangnya, Sang Biao yang buta tidak mengenali identitasnya. Dia bahkan mengancam bahwa jika dia bisa merawat teman-temannya dengan baik, dia akan membebaskan wanita itu dari semua hutangnya. Begitu kata-katanya selesai, asisten langsung menamparnya. Sebelum Sang Biao bisa bereaksi terhadap situasi, sang presiden wanita mengungkapkan identitas aslinya. Ternyata Sang Biao sama sekali tidak percaya bahwa dia adalah seorang presiden. Langsung ingin menyerang sang presiden wanita dan yang lainnya. Saat itulah manajer bar dengan marah masuk. Dengan satu tendangan, Sang Biao ditendang ke samping, dan mengungkapkan identitas sang presiden wanita. Baru saat itu Sang Biao menyadari dia telah menemui lawan yang tangguh. Namun, permohonannya tidak berguna. Sang presiden wanita langsung mengusir manajer dari perusahaan, dan menyerahkan Sang Biao kepada pihak berwajib. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, sang presiden wanita dengan baik hati memberikan uang tunai kepada wanita itu, meminta agar dia merawat dirinya dengan baik di masa depan. Uang ini, bukan untuk berobat, tapi untuk mencari putriku. Mencari putrimu. Bibi. Jadi, putrimu. Setiap malam teringat kata-kata ibu, cahaya air mata yang berkilau. Lu Binghua. Saat putriku kecil, juga takut petir. Setiap kali takut, aku menyanyikan lagu ini untuknya. Maaf ya, Bibi, aku ingin bertanya. Tunggu sebentar. Halo, Jiang Wan, permohonan bantuan medis yang kamu ajukan.
Kami sudah menemukan donor ginjal yang cocok. Datanglah ke rumah sakit, ambil formulir pendaftaran, tanda tangani, dan kamu bisa masuk untuk pengobatan. Ah, ya, aku pergi. Ibu. Ibu. Kamu pasti ibuku. Suami, aku punya formulir pendaftaran ini. Butuh tanda tangan keluarga. Bisa tolong tanda tangani? Aku berkata padamu, jatah ginjalmu sudah kuberikan dengan harga 100.000. Telah terjual. Kembalikan uang ini. Barang ini tidak dijual. Tidak dijual. Jangan malu-malu. Aku berkata padamu, rumah ini milikku. Siapa kamu? Bahkan barang yang kamu ajukan, itu juga milikku. Kamu sebenarnya di mana? Jangan terlalu jauh. Aku akan melawanmu. Kembalikan barang itu padaku. Aku berkata padamu, 80.000 yuan ini akan aku berikan kepada kakak Kiang untuk membantuku masuk ke grup Chen. Agar bisa terbang tinggi. Saudara kedua ini menikahi perempuan yang merugikan, orang yang selalu membuat malu keluarga Qin kami. Aku tidak. Aku datang mencari putriku. Jiang Wan, kamu masih memikirkan, di mana putrimu? Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Putrimu sudah mati. Sudah mati sejak lama. Tidak, jangan berbicara sembarangan. Jika belum mati, mengapa dia tidak mencarimu? Formulir aplikasiku masih teringat. Berani menghalangiku masuk ke Chen, jalan menuju kekayaan. Putriku, kamu sebenarnya di mana? Ibu mungkin tidak baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Nan. Siapa kalian? Siapa yang membiarkan kalian datang ke rumah kami, ketika tidak ada seorang pun yang mau berurusan dengannya? Ayah mulai menghina presiden wanita dengan kata-kata. Tanpa menyelesaikan ucapannya, asistennya langsung menamparnya, dan memperingatkannya bagaimana berani berbicara seperti itu kepada presiden wanita. Ayahnya senang mendengarnya. Dia pikir ini adalah rencana untuk mempekerjakannya. Presiden Chen, silakan terima. Kamu ingin menjadi kepala tim. Baiklah, jadi aku akan memanggil seseorang. Aku akan mendidikmu dengan baik. Feng Nan, Presiden Chen, hukumlah orang jahat ini, si kecil yang mengganggu wanita ini. Bawa dia keluar. Kau membuatku kehilangan pekerjaan. Aku tidak bisa masuk ke grup Chen. Lihat aku. Berani sekali. Kamu berani menyentuh ibuku. Apa? Dia? Ibumu? Ya, kamu tidak salah dengar. Kamu adalah putriku. Maaf. Semua ini karena aku kehilangan ingatanku. Membuatmu menderita tanpa alasan. Menerima begitu banyak penderitaan. Tidak terlambat. Tidak masalah kapan kita bertemu. Tidak terlambat, putriku. Presiden Chen. Jadi aku adalah ayah dari presiden. Oh sayangku. Lihatlah dirimu. Kenapa tidak bilang dari awal? Kalau tidak akan ada banyak kesalahpahaman. Aku tidak salah. Lepaskan. Oh benar. Jiang Wan, kenapa tidak bilang dari awal? Ini bukan. Apakah kuil naga raja terkena banjir besar? Cukup. Aku tidak pernah melihat orang seperti kalian. Orang yang tidak pernah puas. Terutama kamu. Di dunia ini, hal yang paling kotor. Semua dilakukan olehmu. Jika bukan karena kamu, aku dan anakku bisa dipisahkan begitu lama. Jangan malu-malu. Si kecil yang lucu ini sebenarnya bukan anak kandungku. Kamu, sampai sekarang kamu masih tidak menyesal. Datanglah di sini. Bawa orang yang tidak punya hati nurani ini. Bajingan yang mengambil uang orang. Antar dia ke kantor polisi. Ya, kamu berani. Aku tidak bisa mengampunimu. Ibu, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Jadi, kita pulang. Presiden Chen, dia bukan ibumu. Bukankah kamu sudah dipecat olehku? Datang ke sini mau apa? Meskipun aku tidak ada. Tapi dengan pesananmu, aku selalu ingat, beberapa waktu yang lalu, kamu sudah mencari ibu kandungmu. Aku sudah mendapat informasi. Apa maksudmu dengan perkataanmu ini? Ini adalah tes DNA antara kamu dan dia.
Jadi dialah ibu kandungmu. Putriku, ibu akhirnya menemukanmu. Untuk menemukanmu, aku selalu berada di klub, menghasilkan uang dengan menemani minum. Aku juga tidak mau. Ibu. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu bekerja di tempat seperti itu lagi. Aku akan melindungimu dengan baik. Wanita licik langsung tersenyum ketika mendengar itu. Ternyata itu terjadi semalam. Anak angkat orang terkaya tiba-tiba mencari wanita licik, memerintahkan dia untuk menyamar sebagai ibu kandung presiden wanita. Setelah berhasil, dia akan memberinya 1 miliar sebagai imbalan. Jika membunuh presiden wanita, kamu bisa mendapatkan 15% saham perusahaan tambahan. Wanita yang doyan uang pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Maaf, aku salah orang. Tidak apa-apa. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin hari ini tidak bisa berdiri di sini dengan aman. Bibi, ambil ini. Tunggu sampai operasi selesai, dan tidak ada masalah dengan tubuhmu. Ayo bekerja di Chen Group. Nanti akan diaturkan pekerjaan yang sesuai untukmu. Terima kasih. Ibu, ayo pulang ke rumah. Baik. Putriku, ibu sangat merindukanmu. Ibu pasti akan menemukanmu sebelum meninggal. Ibu, kamu sudah bangun. Saat ini, Bibi Jiang sudah bekerja di sini. Ah, Nyonya Xiao. Ada apa, Ibu? Aku bilang bagus sekali. Selamat datang. Manajer Liu. Ini adalah Bibi Jiang Wan. Nanti, dia akan bekerja di departemen iklanmu. Sebagai petugas kebersihan. Kesehatannya tidak baik, tolong berikan perhatian lebih padanya. Selain itu, cari tempat yang bersih untuknya. Dia perlu istirahat lebih banyak. Ya, ikut denganku. Mari kita ganti pakaian dulu. Chen Suo tidak pernah menghubungiku lagi. Aku selalu berada di dekat Chen Yuxiao. Kalau ketahuan, tidak bisa. Aku harus mengambil sesuatu, supaya tidak rugi. Siapa yang membiarkan kamu masuk? Asisten Feng bilang ini agak berantakan. Biarkan aku masuk untuk membersihkan sedikit. Seorang pelayan, tidak ada sopan santun sedikit pun. Tidak bisa, tadi dia pasti melihat. Aku harus mencari solusi. Suruh dia pergi sekarang juga. Sudah waktunya siang. Xiao juga harus makan. Pergi ke kantin dan ambilkan sup. Ingatlah, semakin panas, semakin baik. Ya, Nyonya, letakkan di sini saja. Tuangkan sedikit. Biarkan Xiao memakannya saat dingin. Ya. Nyonya, presiden sudah naik. Jiang Wan, manajer Liu dari departemen iklan tadi, mengirim pesan kepadaku. Katanya anak perempuanmu. Sepertinya ada kabar. Benarkah? Aduh, Jiang Wan, kamu ini sedang apa sih, Ibu? Feng Nan, cepat panggil ambulans. Aku tidak bermaksud begitu. Aku melihatmu menyakitinya. Xiao, jangan salahkan Jiang Wan. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Semua salahku. Kejadian di departemen iklan hari itu. Seharusnya aku tidak bicara terlalu banyak. Kalau tidak, aku tidak melakukan hal seperti itu. Kamu masih membela diri. Aku melihatmu tidak punya tempat untuk kembali. Itulah mengapa kamu bisa bekerja di Chen Corporation. Tetapi, kamu terus melakukan hal yang sama. Berulang kali. Sekarang kamu bahkan melukai ibuku. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kamu masih membela diri. Sekarang segera kemas barangmu dan pergi. Bukan begitu. Feng Nan, bawa dia ke departemen keuangan. Terima gaji. Segera keluar. Ya, tidak, Presiden Chen. Keadaannya tidak seperti itu. Presiden Chen, aku tidak bersalah. Kamu harus percaya padaku. Presiden Chen. Sungguh menakutkan di malam ini. Mengapa kamu belum pergi? Presiden Chen, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kamu harus percaya padaku. Jiang Wan, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu yang menyiramkan air panas ke tubuhku. Aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab.
Biarkan saja. Kamu masih berani di sini. Omong kosong. Kamu berbicara omong kosong. Jelas-jelas. Kamu menabrakku. Jiang Wan, kamu benar-benar. Kamu sungguh tak kenal batas. Aku hanya, untuk manajer iklan, mengatakan kata-kata yang adil. Hampir saja terbakar. Hingga kulit terkelupas. Orang seperti dia. Xiao, bagaimana bisa aku membiarkannya tetap di perusahaan? Ibu, jangan khawatir. Aku akan memperjuangkan keadilan untukmu. Xiao, ibu tak masalah. Ibu hanya takut. Jika orang seperti ini tetap di sampingmu, siapa tahu suatu hari nanti, kita akan terpisah selamanya. Ibu sudah begitu susah payah, baru saja menemukanmu. Tidak mungkin. Ibuku tidak suka padamu. Pergilah sekarang juga, Presiden Chen. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu, tetapi, aku juga tidak bisa dituduh tanpa alasan yang jelas. Belum pergi juga, kan? Cepat, datanglah. Dia seperti ini, pasti masih ingin mencelakakanku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ambil pakaian darinya. Buat dia benar-benar takut. Jangan pernah muncul lagi di rumah Chen. Berhenti. Dari mana kamu dapatkan kalung giok ini? Ini adalah barang pribadiku. Putriku juga punya satu. Aku punya yang identik. Di rumahku. Apakah Jiang Wan juga punya kalung giok? Jangan biarkan wanita ini mencuri kemegahan dan kekayaanku. Aduh, kalung giokku. Kamu pencuri. Aku heran kenapa hilang. Ternyata kamu yang mencurinya. Ini jelas-jelas milikku. Milikmu. Jelas kamu yang melihatku membawanya di siang hari. Melihat aku membawa ini. Tentang hal-hal yang lucu. Aku heran kenapa kamu tiba-tiba menuduhku. Ternyata kamu sudah lama mengincar barang ini. Ingin merampas segalanya yang seharusnya milikku. Barang ini menemaniku setengah hidup. Bagaimana bisa jadi milikmu, Presiden Chen? Kalung giok ini milikku. Aku bersumpah padamu. Jika aku berbohong sedikit pun, semoga langit menghukumku. Dengan kutukan abadi. Sepanjang hidupku, tidak akan pernah menemukan putriku. Cepat bawa orang gila ini pergi. Tarik dia keluar. Aku adalah ibu dari Presiden Chen. Kalian semua tidak mendengarkan kata-kataku. Tarik keluar. Jika begitu, jadi kita kumpulkan informasi sampel di lapangan. Kirim ke lembaga medis yang terpercaya. Lakukan tes DNA ulang. Presiden Chen, DNA kalian berdua sudah dikumpulkan. Paling cepat besok, hasil tes akan segera diberikan kepadamu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Aku akan mengantarmu. Chen Yuxiao sekarang sedang melakukan tes DNA ulang. Sepertinya kamu akan ditemukan olehnya. Jadi, mari kita lakukan dengan tegas. Aku akan mencari seseorang untuk memberimu racun. Selama kamu bisa melakukannya, uangnya tidak akan kurang sedikit pun. Xiao, ibu ingin berbicara denganmu. Feng Nan, kamu antar mereka berdua ke dalam kamar. Bereskan sedikit. Sebelum hasilnya keluar, tidak ada yang boleh pergi. Ya, Chen Yuxiao, aku memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mau. Jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Xiao, ini ibumu. Supir dimasak untukmu sendiri. Ibu tahu, kamu selalu batuk. Coba sekarang. Xiao, tidak peduli apa hasil identifikasinya. Di hati ibu, kamu adalah satu-satunya putriku. Cobalah. Baiklah. Sup ini tidak boleh diminum. Beracun. Kamu bicara apa sih? Beracun. Jiang Wan, kamu tidur sampai matahari tinggi 3 tongkat baru bangun. Tidak membantu pun tidak apa-apa. Aku sudah bekerja keras untuk membuat ramuan obat batuk untuk Xiao. Kamu malah bilang beracun. Apa yang kamu khawatirkan? Aku tidak. Aku jelas-jelas melihat kamu yang meracuni sup ini. Baiklah, Jiang Wan, kamu menyamar sebagai diriku. Tidak apa-apa. Kamu sekarang malah menuduhku. Aku. Untuk membuat sup pir ini, aku sampai luka saat mengupas kulitnya.
Ibu, namun, penyakit putriku yang paling penting. Luka kecil seperti ini bisa ditanggung. Lagi pula, apa artinya? Kamu berbohong. Luka ini, jelas-jelas dia yang melukai dirinya sendiri. Aku tidak. Cintaku pada Xiao Xiao, tidak ada yang setengah-setengah. Baiklah, bukankah ini hanya sekadar sup? Aku percaya pada ibuku. Dia tidak akan meracuniku. Sup ini tidak boleh diminum. Presiden Chen, kamu masih tidak percaya padaku. Bibi, aku. Karena begitu, aku baru saja minum sup ini. Ayo lihat, apakah ini beracun? Bibi, Bibi, bangunlah. Bibi, itu bukan aku. Presiden Chen, hasilnya sudah keluar. Dia palsu.